kita bangkitin motivasi bahwa pada hari ini saya hidup sudah di penghujung hari, bahwa saya kelahiran tubuh berharga yang kumiliki sudah berkurang 1 hari, dan saya tidak menemukan sesuatu yang berarti jika saya mati sekarang. Oleh karena itu, saya harus memperoleh intisari kelahiran yang berharga agar kelahiranku bisa memperoleh sesuatu sehingga pencapaian spiritualku bisa kulanjutkan, sehingga besok jika saya mati, saya bisa terlahir di alam yang baik. Oleh karena itu, saya membangkitkan perlindungan pada Trirana dan mendengarkan ajaran dengan baik. Nah, jadi setelah kita merenungkan, membangkitkan motivasi, kita harus tahu kita punya posisi sekarang di mana. Kita harus paham bahwa kondisi sekarang itu apa yang kita hadapi. Kemudian apa tujuan kita. Lalu kita harus pikir masa depan kita seperti apa. Jika masa depan kita suram, tak ada jaminan, tak ada pasti, maka sekarang waktu kita sudah sampai pada kondisi yang mana. Jika misalnya kita memahami bahwa saya sampai pada kondisi sekarang di mana saya menghabiskan waktu sekian puluh tahun dan di tanganku tidak memegang sesuatu pegangan apapun, maka diri kita lah yang harus disalahkan. Nah, oleh karena itu sekarang jika kondisi sekarang kita masih mendapatkan sisa waktu, dan oleh karena itu kita harus pikir kondisi sekarang itu saya harus berjuang, saya hanya punya sisa waktu sangat sedikit. Nah, ini penting untuk membangkitkan ketakutan dan membangkitkan perlindungan. Jadi coba kita renungkan bahwa sebenarnya kita ini lah yang menyebabkan kita menjadi jatuh di dalam samsara, karena kita ini menghabiskan banyak waktu, ya. Kemudian satu lagi penting adalah kenapa kita sampai ini hari tidak ada memperoleh segala sesuatu, karena kita ini tidak tahu yang namanya cara menerapkan dharma ke dalam sehari-hari. Pagi kita itu bangun dengan mengingat kelahiran tubuh manusia yang berharga ketika pagi. Lalu kita juga ingat, langsung bangkitin aja bahwa tubuhku seperti lilin yang menyala sehingga kematian sedikit demi sedikit, dengan pasti, sedikit demi sedikit tapi dengan pasti jalan habis. Oleh karena itu diingat di pagi. Dan itulah yang menjadi diterapkan. Jadi semua teaching itu nggak bisa didengar aja. Biasanya orang itu suka malas baca. Lamrim itu nggak dibaca. Setelah lamrim nggak dibaca, meskipun dia baca, dia mengatakan, oh ya saya ikut teaching di Boshe atau teaching Cuhu setahun sekali, saya sudah tahu isi lamrim. Tetapi dalam sehari-hari sama sekali tidak ada apapun lamrim di dalam hidupnya. Mau pakai jubah mau enggak sama aja. Jadi penting sekali untuk kita bisa mengubah apa yang kita sekedar dengar menjadi sesuatu yang dipraktekkan.
Nah, caranya paling gampang adalah kita merenung tentang hidup kita itu seperti lilin. Bayangkan kita seperti lilin menyala terus turun 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 turun, dan di situ kita dapat beberapa poin bahwa nyawa kita itu sangat rapuh. Setelah nyawa kita sangat rapuh, kemudian kelahiran kita sangat berharga. Lalu tetapi nafas kita itu seperti api yang di lilin ini. Dia tipis, tapi setiap kali nafas itu adalah langkah pasti menuju habisnya lilin ini. Ya, itu menjadi direnungkan terus setiap saat, sehingga kita setiap hari membangkitkan ingatan, aware. Nah, biasanya kita nggak boleh dengar teaching, habis itu dengar pelajaran, habis itu udah sehari-hari berbeda dengan ceritanya yang di buku Dharma. Dan itu tidak akan terjadi perubahan apapun. Kan banyak tuh orang-orang belajar Lamrim banyak bertahun-tahun, dan sikapnya tidak terjadi perubahan apapun. Ya, orang-orang itu hanya mengandalkan kedekatan sama suhu saja. Dan kedekatan sama suhu itu tidak akan bisa ditolong apapun. Itu tidak bisa berarti apa-apa. Jadi oleh karena itu kita harus balik ke diri kita sendiri. Praktek Dharma itu adalah untuk diri kita, demi diri kita, demi masa depan kita, untuk diri kita, dan oleh diri kita. Jadi praktek Dharma itu oleh diri kita yang melakukannya. Itu harus ingat. Kalau kita tidak ingat, jadi orang berpikir, saya praktek Dharma itu kirim-kirim doa, suruh beberapa orang bacain doa, kirim uang, beberapa orang lakukan syabden, tolak bala, ritual untuk kita sudah cukup. Nah, saya sudah cukup untuk senang-senang. Ya, itu tidak akan bisa menolong apapun ya. Dan oleh karena itu sekarang bangkitkan bahwa saya itu harus membawa ingatan apa yang kita dengar, kita belajar ke dalam sehari-hari. Jadi paling gampang dulu karena waktunya lama dan tidak ada hal lain yang dilakukan. Jadi orang-orang dulu itu dia tinggal sama gurunya cuma kasih instruksi, baik misalnya ini, kamu meditasikan dirimu sebagai lilin tadi itu. Dia lama bertahun-tahun dia meditasi sampai mendapatkan sesuatu yang berarti. Dia datang ke gurunya, dia bilang saya memperoleh sesuatu, pengalaman, ingatan, penangkapan sesuatu. Nextnya saya harus bagaimana, apakah ini benar atau salah. Gurunya lihat, oke, lanjutin. Nah, begitu dulu orang belajar. Sekarang kan tidak bisa, sekarang tidak banyak waktu. Jadi satu-satunya adalah kitalah yang harus membawa semua yang kita pelajari, kita ingat itu, kita renungkan dalam sehari-hari. Jadi sehari-hari kita itu adalah Dharma. Yang kemarin kita ditanya, setelah saya mati itu saya bawa apa? Saya nggak punya apa-apa. Dalam sehari-hari Dharma apa yang saya telah hasilkan? Tidak ada. Caranya adalah ketika kita bangkitin batin kita. Di pagi hari saya bangun tidur, saya lahir sebagai tubuh manusia yang berharga, saya berkusukacita. Nah, ini ada satu poin yang tidak boleh lupa. Saya sudah terlalu lama waktu ini lupa, bahwa setiap malam sebelum dedikasi kita harus bangkitin sukacita. 5 menit, 10 menit, 1-2 menit juga boleh. Saya luar biasa sukacita bahwa saya bergembira, turut bergembira. Saya gembira atas beberapa poin Dharma yang telah saya lakukan dalam sehari ini. Misalnya kita duduk di sini, saya luar biasa sekali saya hari ini bisa dengarkan Dharma dari pagi. Coba kau review apa hidup saya, apa yang saya lakukan dari pagi. Bangun bikin PR, kemudian meditasi, bikin jojo, kemudian kelas, kemudian makan, istirahat, kemudian saya kelas lagi. Saya melakukan hal-hal, ya ada beberapa hal-hal yang kurang, tapi banyak hal dalam satu hari ini cukup positif. Jadi saya bersukacita, saya senang. Itu harus dibiasakan. Luar biasa saya hari ini ada sesuatu yang membahagiakan aku. Misalnya
kita tadi malam mimpi eh, didatangin Buddha misalnya, atau didatangin guru, Rinpoche, atau kamu dapat sesuatu dan kamu bangun dengan masih dengan perasaan senang kan? Nah, seperti itu. Saya senang, saya malam hari saya duduk senang, wah luar biasa apa yang saya lakukan dalam sehari ini. Saya bersuka cita bahwa ini adalah berkah dan saya terima kasih saya masih bisa hidup. Jadi dari pagi bangkit kelahiran sebagai manusia, malam tutup dengan wah saya bersuka cita saya hari ini masih bisa hidup dengan utuh. Sampai malam itu utuh gitu loh, bisa tidur dengan tubuh manusia, nggak mati masuk rumah sakit, kepleset, kecelakaan, nggak. Terus saya, oh ya saya kebajikan saya melakukan saya bagi banyak hal. Misalnya ada hal yang tidak menyenangkan, oh ya saya karma buruk saya matang, saya bersuka cita. Itu sebenarnya itu hal-hal sederhana sekali, tetapi itu perlu sebagai tindakan-tindakan positif. Nah, ini anak milenial ini penting nih, suka ini. Yaitu semacam afirmasi pengakuan ke dirinya, menyenangkan hatinya, menyenangkan hati diri, menyenangkan diri sendiri, mensuplai, menvaksin batin kita dengan energi positif. Kalau kita sering, sukacita itu kan menghimpun kebajikan 50% dari tindakan. Itu sudah luar biasa. Kalau kita tiap hari kita bisa melakukan sukacita dengan pikiran-pikiran senang atas kebajikan yang kita himpun, berarti hari ini saya ada yang saya dedikasikan. Ada yang saya dedikasikan. Apa yang saya dedikasikan? Kebajikan-kebajikan yang saya telah lewatin. Itu satu. Karena kita berbicara tentang sesuatu yang kita renungkan, berarti kita juga ingat bahwa ya hari ini saya sudah lewat sekian hari, sekian jam, sehingga kebajikan saya lewat, saya telah habis hidup saya itu membangkitkan rasa aware kita. Nah, sehari-hari itu kan kita jarang serius fokus pada hal-hal spiritual, pada batin. Nah, kalau kita tidak menerapkan itu tidak pernah bisa terjadi perubahan. Dharma itu tidak akan mengakar. Jadi kalau kita nanam, kita itu dengar teaching. Kita itu dengar teaching, duduk, meditasi. Itu menanam biji ke dalam pot. Di mana? Ke batin. Tapi kalau kita tidak menyiram, merawat dengan cara sukacita, dedikasi, merenung seperti itu, Dharma tidak akan tumbuh. Dharma tidak akan, dan itu Lamrim tidak akan pernah tumbuh, dan itu tidak pernah menjadi pengubah batin kita itu tidak bisa berubah pada Dharma. Coba kita lihat kebiasaan kita itu kan keras sehari-hari, dengan sangat keras seperti itu, dengan stubborn, sulit diubah. Spontan aja menyulut, lalu kepala kita sudah keluar tanduk. Spontan aja. Jadi itu kalau tidak kita serius lakukan sesuatu, berarti apa yang dikatakan di teks ini benar, bahwa besok kita mati dengan penuh penyesalan dan tidak ada yang kita bawa. Paham ya? Di Cao Ke-nya Chinese Mahayana, ketika dia membacakan satu syair Samantabhadra, kalau nggak salah saya, dia bilang, saya lupa kalimat persisnya, tapi saya ingat terjemahannya. Hidup ini, hari ini seperti senja, langit senja. Waktu sudah berlalu dengan cepat, seperti ikan di kolam yang air musim kemarau, airnya mulai kering. Bergegaslah, jangan menunda waktu. Waktu kita kalau sore senja, itu kan kayak senja nih, sudah gelap. Waktu kita udah habis. Seperti ikan di dalam
Kalau di India kan di sekarang memang di desa baru bisa ketemu di India. Itu kan banyak kubangan air tuh. Kalau musim kemarau airnya kan surut 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 surut, ikannya lama-lama mati toh. Berarti kepastiannya waktu kematian itu, eh bergegaslah, jangan malas-malas, jangan menunda. Nah, orang kalau di Chinese Mahayana hanya baca, dia tidak, ya itu sebenarnya kalimatnya gampang sekali untuk dipahami. Orang yang ngerti Mandarin sedikit pun dia akan paham. Tapi dia tidak, dia dia tidak belajar Lamrim, dia tidak ngerti maknanya. Padahal maknanya itu dalam. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau kita tidak serius, misalnya kita tidak serius, tidak mau serius, coba kita amatin batin kita, seberapa serius kita pada praktek Dharma. Tertarik pada pelajaran Dharma, pengetahuan informasi Dharma itu satu hal. Itu interesting tentang pengetahuan. Tetapi sudah tahu pengetahuan, sudah belajar, terus apa gunanya? Kalau itu tidak terjadi merubah batin. Jadi satu-satunya adalah kita harus bisa membawa praktek Dharma itu ke kehidupan sehari-hari. Bangun tidur, meskipun banyak orang bikin PR-nya sadananya banyak, 20, 30, 40, 50, itu kalau dia tidak membawa latihan seperti ini dalam sehari-hari, dan itu tidak akan terjadi perubahan apapun. Meskipun kamu punya teman banyak mati, bapakmu mati, adikmu mati dalam satu hari ini seperti COVID di India, itu tidak akan terjadi apa-apa bagi dirimu jika kita tidak mau melihat sisi yang lain, sisi Dharma yang lain. Artinya, meskipun kamu punya sadhana banyak, kau tidak mempraktikkan Dharma dengan sungguh-sungguh, ya seketika terjadi ngomongan santai aja kita bisa keluar tanduk. Ketika kamu kerja, sibuk, panik, you completely out of control atas batinmu. Jadi tidak akan ada perubahan apapun dalam praktek Dharma sehari-hari. Satu-satunya cara yang paling gampang itu bangun tidur, oh saya terlahir sebagai tubuh manusia. Habis itu lakukan aktivitas. Lalu ingat waktu itu tadi itu pagi itu ingat bahwa ini lilin saya ini mulai turun. Waktu saya habis. Itu aja terus dipikirkan. Waktu saya tinggal dikit. Nah, kalau malam kita bersukacita. Syukurlah saya bisa lewatin hari ini. Saya sukacita atas semua aktivitas bajik yang saya telah lakukan dalam sehari ini. Saya sungguh bergembira. Luar biasa, terjadi perubahan sedikit apapun, kebajikan apapun, sekecil apapun, sebaik apapun perubahan batinku, secuil apapun perubahan batinku arah baik, saya bersukacita. Lalu renungkan rasa senang itu. Setelah itu kita tutup dengan dedikasi. Nah, dedikasinya ya itu di bait terakhir di Lamrim itu kan sudah sangat jelas. Semoga saya terlahir di mana guru Buddhaku lahir, senantiasa berjumpa dengan guru dan ajaran Dharma sehingga saya cepat mencapai penyatuan Wajadara. Kewa kuntu yang tang lamada. Sadang lamdi yonden. Doje canggih kopang nyutusu. Nyutusu. Kan jelas tuh. Jadi ya begitu ya. Jadi itu kalau kita tidak bisa melihat praktek Dharma, kalau kita tidak bisa melihat ke dalam diri kita. Oh, saya salahnya apa? Saya benarnya apa? Sebenarnya praktek Dharma itu kan objek, subjek itu adalah diri kita. Tokoh utamanya itu diri kita. Siapa yang melakukan? Diri kita.
Nah, kalau kita tidak bisa melihat bahwa saya yang melakukan praktek dharma dan saya selalu keluar mencari, pikiran kita keluar mencari, kita tidak, artinya kalau kita tembak sasarannya nggak kena. Itu kalau manah itu kan bulat tengah itu sasarannya kita nggak kena. Nyasar kemana-mana. Sia-sia usaha kita. Duduk praktek dharma itu sia-sia. Nah, caranya adalah ini, bahwa saya yang praktek dharma, saya mau capai kebahagiaan. Itu kan teori ya. Nah, tapi kan ketika kita duduk, saya merenung bahwa saya, kelahiran saya dan mau mati. Saya, jadi di dalam penekanan motivasi awal adalah saya sudah mau mati. Itu dahsyat sekali kalimatnya, saya sebentar lagi sudah mau mati. Artinya saya ini, bukan orang lain. Kita nggak bilang, oh Bapak Gus bentar lagi mau mati. Kita nggak ngomong orang lain, kita bilang, saya mau mati, saya bentar lagi mau mati. Ketika saya bentar lagi mau mati, dan kita membagikan ketakutan, kengerian. Panik kan, objeknya kan diri kita tadi. Saya dapat apa selama ini? Apa yang saya peroleh? Saya mau berangkat ke kehidupan yang akan datang itu dengan apa? Apa yang ada saya ini punya apa nih berangkat? Ya masa depanku kan, masa depanku. Masa depanku tuh jelas tak ada. Oleh karena itu, jadi mulailah banyak melihat ke dalam. Caranya adalah saya terlahir dengan tubuh manusia yang berharga. Hidup saya ini seperti lilin, terang, ya, bisa nerangin saya dan sekeliling saya. Berarti saya bisa bermanfaat bagi diriku dan sekeliling saya, ya kan? Tetapi dia itu menyala dan surut habis cepat habis. Kalau saya sekarang tidak melakukan sesuatu yang berarti, maka sesuatu yang luar biasa ini tak menjadi apa-apa berguna bagi diriku dan sekelilingnya. Wow, singkat. Lalu kita renungkan sukacita, bahwa saya sukacita bahwa kebaikan kelahiranku ini membawa manfaat bagi hidupku satu hari. Nah, ketika kita merenungkan kematian, saya ini takut mati, saya nggak mau mati, saya nggak ada jaminan, kan kita ini tergugah. Memang tidak dalam waktu satu malam itu membuat kamu besok kita akan tergugah, tapi kan sehari-hari harus dilatih, kita baru bisa seperti itu. Demikian kita mereview motivasi awal. Nah, kita sudah sampai pada saya ketakutan samsara. Saya mengalami ketakutan samsara. Nah, saya ini tidak punya siapa-siapa yang bisa nolong saya. Masa depan saya susah, gelap, sesuatu yang nggak jelas. Oleh karena itu saya butuh ditolong. Nah, kita lihat sosok siapa yang menolong. Nah, sebenarnya kita sudah mempelajari tentang kualitas Triratna, dan di situ diterangkan bahwa sebenarnya Buddha yang di depan kita ini sebenarnya adalah kumpulan kualitas-kualitas bajik. Nah, kalau kualitas-kualitas bajik yang luar biasa, berarti kita membaca Jataka, membaca Jataka. Jataka kisah dulu itu bagaimana kualitas bajik itu muncul, itu satu. Nah, kita dulu kualitas bajik dulu itu bagaimana muncul, itu satu. Tapi ada hal yang juga penting, bahwa ketika kisah-kisah Jataka itu tidak sekedar menceritakan kualitas bajik, tapi juga menceritakan kualitas batin dari sang bodhisattva, bagaimana dia berpikir, bagaimana dia punya pikiran mementingkan orang lain. Orang lain berarti kita. Kalau dia mementingkan orang lain, bodhisattva, Buddha mementingkan orang lain, berarti orang lain itu kita. Jadi kita memperoleh satu pemahaman confidence bahwa saya ini dipikirin loh. Saya menjadi objek yang dipikirkan oleh Buddha. Jadi kita tidak merasa
kita tidak ada relatednya, tidak ada hubungannya, tidak ada alasan yang terkait terhadap objek perlindungan. Karena objek perlindungan itu di luar diri kita. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti kan? Itu penting. Ide Betara Buddha ada di depan saya. Pertanyaannya, kenapa dia perlu nolong saya? Apa hubungannya? Saudara bukan, murid dia bukan. Gimana kita datang dengan alasan apa sehingga kita diterima untuk ditolong? Kan begitu. Nah, itu bisa kita baca dalam banyak hal tentang cerita Jataka, bahwa siapapun dia, Buddha menolong. Karena kita membaca bahwa pikiran para bodhisattva itu senantiasa memikirkan orang lain. Nah, dia mau nolong. Dia mau nolong. Nah, itu kualitasnya. Setelah itu dia juga berhasil menghimpun kualitas-kualitas sehingga dia telah mampu menolong. Karena di kehidupan lampau dia telah menghimpunkan kualitas-kualitas, menghimpunkan kualitas-kualitas aktivitas-aktivitas menolong begitu banyak, sehingga sekarang kita bisa yakin bahwa dia mampu menolong. Lalu berikutnya, bahwa Buddha Triratna itu tidak sekedar menolong, tapi dia sendiri telah selesai. Jadi tadi kan kualitas nih, kualitas pertama kualitas memang dia artinya dia telah punya kemampuan selesai dalam masalah ketakutan, penderitaan samsara. Berarti dikatakan bahwa Buddha telah menghimpun, menyempurnakan, menyelesaikan dua keperluan dirinya dan keperluan orang lain. Apa maksudnya keperluan dirinya? Ya, kita tuh kan memerlukan, setiap makhluk menghimpun sebab-sebab untuk keperluan diri kita sendiri. Apa keperluan diri kita sendiri? Menghentikan semua penderitaan dan menyebabkan semua kebahagiaan. Kan begitu. Ketika menghentikan semua penderitaan dan itu semua, berarti dia telah selesai dengan keperluan dirinya dan makhluk lain. Ya, makhluk lain itu artinya dia sudah mampu menyelesaikan, mampu menolong semua makhluk. Ini semua, bukan dirinya saja, tapi semua. Semua itu artinya tanpa kecuali. Nah, setelah itu, karena kualitas kita lihat yang terlihat di depan kita itu 32 tanda utama dan 82 tanda sekunder. Itu jadi dua kemampuan menyelesaikan dua keperluan diri sendiri dan keperluan orang lain, makhluk lain. Nah, diri sendiri apa keperluannya? Menghentikan, menyelesaikan penderitaan dan memperoleh kebahagiaan. Lalu orang lain juga sama. Berarti kemampuannya telah selesai, dia isu bagi dirinya telah selesai. Baru dia bisa untuk orang lain. Isu bagi dirinya selesai. Oke, kita bicara ini sedikit. Jika kita mau menolong orang lain, kita punya isu harus tidak ada. Selama kita punya isu tidak selesai, maka kita tidak pernah akan bisa bekerja tuntas untuk orang lain. Karena kita selalu mencari pemenuhan terhadap isu-isu diri kita. Isu diri kita apa? Ya segala hal. Ketakutan, penderitaan, fear, segala hal, kekurangan. Ya, kekurangan, saya butuh ini, kebutuhan saya butuh ini, saya butuh ini, saya butuh ini. Berarti itu menjadi fokus. Ketika kita, oke lah, anggaplah setengah-setengah, 50-50. Berarti you tidak bisa bekerja. Lu 50 untuk dirimu, 50 untuk nolong satu orang. Bukan 50 orang banyak. Paham nggak? Logikanya, kalau 50 untuk dirimu, berarti 50 untuk orang lain. Nah, siapa orang lain? Bukan 50 terhadap jumlah, 50 dari satu makhluk. Ya toh? Ya toh? Nah, kalau dirimu selesainya cuma 25%, berarti 25% telah selesai, berarti kamu telah nolong
orang lain 25, 75-nya kamu masih untuk keperluan dirimu sendiri, paham nggak?